kadang hindarin begitu-gitu gimana itu? Lah gampang, gak usah dilihat. Oh iya. Nggak maksudnya puasanya. Puasanya Kirain boleh. minumnya Ya, dilanjutin. enggak bukan. Enggak. Sujon mulu nih. Maksudnya Apakah kita telan? Ya. Apakah kita buang? kalau kata saya mah diwingkemin aja deh Ustaz. Sampai kapan? Sampai buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya kita warahmatullahi dipertemukan lagi di bulan Ramadan. Masya Allah, itu episode pertama. Satu udah. Tadi Udah episode Maksudnya kita satu. di puasa kedua kita masih Kan dua. dikasih umur masih Iya. gitu. Enggak, ini enggak. Walaupun masih bulan yang sama ini kita. Enggak puasa kedua juga. Iya, Nyong. benar. Masih ada Amin. gua, ada Inyong dan juga Ustadz Amrullah alias Bang Yoyon nih, Benar. yang kita bakal ngobrol-ngobrol lagi seputar Ramadan. Ramadan. Iya, Dan tema kali ini nih tentang godaan di bulan puasa Nah. atau di bulan Ramadan. itu saya sering banget emang kegoda. Bener Pak. Saya kadang nih ya kalau misalnya nih kayak belum enggak, masalahnya itu udah enggak puasa kegoda lagi. misal Ditembak banget. Bukan dong, Bang. Makanya gue Bukan demen, dong. makanya gue Iya. bilang Nyong, lu ada gak temen Ustadz gitu. Makanya gue sengaja emang nyari temen lu. yang Gua- begini ya. Gue tahu Iya, biar iya, nyerang iya, lu. Iya. Iya. Yang enggak maksudnya kalaupun saya lagi puasa kadang saya kegodanya gara-gara apa? Sosial media. Kok sosial media? Lah di beranda kadang ada aja itu yang Apa? Seksi-seksi begitu? ya. Lah, ya itu mah lu aja. Lah iya maksudnya buat ngilangin kata saya nggak hilang-hilang. Ya lu udah tahu. Iya. Ngeliat di beranda ada begituan. Iya. Lu pikir bakalan jadi berabe, apalagi lu sekarang udah punya istri. Bener, tapi saya agak bingung kadang hindarin begitu-gitu gimana itu. Lah gampang, gak usah dilihat. Oh iya. Bener gak Pak Iya Ustadz? sih bener. Emang Iya. saya juga kan maksudnya sosial media kan saya niatnya nggak pengen niat itu, tapi dia muncul Betul. mulu. Gimana cara ngindarinnya gitu, Ustaz? Ya sebentar nih. Iya, iya. Nih sebelum Bang Yoyon ya. Iya. Kita ngomongin Instagram nih. Iya. Lu bilang susah ngindarinnya. Iya. Beranda itu Iya. nggak akan kebuka kalau lu nggak searching. Iya. Kecuali kalau muncul di timeline lu, berarti lu follow. itu Pelan-pelan Pelandy. dong. It- kan algoritmanya udah kebaca ya. Iya, benar. Emang bridging saya salah ini. Salah. Iya Oh, salah, iya, iya. lu malah ngebuka. Ya selain itu juga kan kadang jaga mata agak berat juga kadang. Kalau kita lagi jalan nih mau syuting nih, Iya. kadang kan ada orang gitu misalnya naik motor, kita naik mobil, tapi kan kita aduh kata saya. Kenapa orang naik motor? Kenapa lu naik mobil? Enggak, Harusnya kata saya sih bersyukur. buka jadi angin aduh jadi gitu. Oh, kenapa? Jadi aus. Ngelihat. Itu ya kan cara ngindarin ini gimana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Selamat malam Bapak Ibu hadirin penikmat akun X dimanapun Anda berada. Ya tapi kan macam-macam Iya, dia juga benar. ada yang enggak itu juga kan ada. itu kan platform benar Iya, kan? Kita kan benar. lagi dibahas Instagram. Iya, benar. Ya Media kan? sosial. Iya Iya. benar. Yang tadi Bang Inyong udah bilang bagaimana ya. Karena memang pada dasarnya seperti yang Nabi udah pernah bilang itu kan idza jaa Ramadan futihat abwaabal jannah. Itu jadi kalau datang bulan puasa itu semua pintu-pintu surga itu kebuka. Oh kalau udah datang bulan Ramadan. Pintu-pintu neraka ketutup, setan-setan dibelenggu. Tapi kita kenapa masih kegoda? Nah, ini Padahal kan tugas setan yang goda saya. Iya. yang harus kita cari tahu. Nah, Setan mana yang masih berkeliaran? apa jangan-jangan saya setannya? Itu udah pasti. Itu udah Sapuin pasti. dong. Gak bisa. Jangan nggak bisa. dong. Jadi- Jangan dong. Jadi makna dalam setan-setan dibelenggu di bulan puasa itu dalam artian yang mana kalau secara umum umat muslim melakukan ibadah itu di bulan puasa itu Iya. membaca Al-Qur'an, sholat, itu kan setan-setan itu kan biasanya itu tidak mau mengganggu. Oh. Jadi apa namanya kiasan dalam pengertiannya itu. Cuma dalam hal untuk tergoda melakukan kemaksiatan dan segala macam itu kan balik lagi ke hawa nafsu.
Nah, Hawa nafsu mah itu nggak dibelenggu. oh hawa nafsu saya gitu ya. Nah, iya kan puasa itu kan menahan rasa haus, lapar, emosi, nahan nafsu Nafsu. dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kan begitu. Oh, emang itu tantangannya berarti ya? Emang tantangannya setan yang berwujud manusia. Ya, saya lagi dong. Jadi ini benar berarti setannya dibelenggu. Iya. Yang membuat kita batal, yang membuat kita tergoda, yang membuat kita tidak bisa menahan hawa Hawa nafsu dan nafsu. segala macam itu diri kita sendiri. Iya, kan hawa nafsunya nggak dibelenggu. Hawa nafsu kan balik lagi ke diri kita sendiri. Oh, kita mau Nafsunya. pilih ya. Kalau setannya jin, maksudnya yang menggoda dalam hal ibadah kita kepada Allah itu, yang memang secara harfiahnya, maksudnya gitu kelihatannya itu setan tidak akan mampu menggoda gitu keimanan dalam seseorang itu melaksanakan ibadah di bulan suci itu. Kan karena ini kan bulan puasa itu kan karena pintu-pintu surga kebuka. Jadi kan orang tuh ibadah banyak gitu. Jadi setan itu harusnya itu terbelenggu Ya. gitu, nggak mungkin itu jin-jin yang semua itu menggoda manusia dalam keadaan berpuasa itu. Yang jadi permasalahan itu kan hawa nafsunya kita kan yang nggak dibelenggu gitu. Berarti balik lagi ke diri kita sendiri. Oh iya dong. Ya, berarti salah saya, Pak. Emang iya. Iya. Tapi kalau sekali lihat mah nggak apa-apa. Pertama kali Nah, nggak ini sengaja, nih, kadang ini. kan. Nggak sengaja, Pak. Iya, gimana? Katanya benar kalau sekali ngelihat. iya pertama kali Pak, tapi dengan satu kali kedipan Nah, gitu. Abis itu? Enggak, jangan gini aja terus kalau emang gak mau dosa gitu terus. Iya, dosa sih enggak, perih iya, Pak Ustaz. Mata melek begitu. Iya sih benar. maksudnya kan ya kita harus akui lah, entah kita ngomongin media sosial atau kita Iya. ketemu langsung Langsung atau di kita jalan. lihat langsung Iya. gitu kan di jalan misalkan gitu kan, mata ya bisa refleks, Iya. bergerak segala macem. Berarti kalau pandangan pertama kita batasnya cukup di situ. Setelah itu udah kita alihkan pandangan kita. Iya sebenarnya kalau kita bicara ke hal keimanan gitu, Iya. bicara kita keimanan ya, walaupun itu kita mengerti tahu ilmunya itu memang pertama mau boleh gitu, ya tetap harusnya sebenarnya kita sih menahan gitu, takut gitu. Jadi memberikan kesempatan nih. Awal pertama kelihatan itu adalah oh ya udah itu udah rezeki deh gitu. Tapi jangan keterusan gitu. Kalau udah ngedip udah belok gitu. Iya, maksudnya. iya. Jangan diterusin. Kan kayak halnya lupa. Lupa itu kan dalam berpuasa nggak apa-apa. Boleh. Boleh kita lanjutin gitu puasa ya? Boleh, bukan boleh dilanjutin. Maksudnya Enggak, maksudnya puasanya. Puasanya kirain boleh. minumnya Iya, dilanjutin. enggak bukan. Enggak. Sujon mulu nih. Maksudnya puasanya start maksudnya gitu. Iya. Pak Ustadz Bang Yon dari tadi gak ada Iya, nyerang gua karena bener. tahu gitu. Jadi gitu ya, maksud kita emang balik lagi ke kitanya gitu. Iya, betul. Lupa nggak apa-apa. Lupa nggak Lupa apa-apa. nggak apa-apa. Karena kan lupa itu merupakan rezeki yang diberikan Allah dari Allah untuk kita. Di saat lagi puasa gitu. Iya lagi puasa. Ya kalau misalkan kayak nih kita minum, Ya. lupa nih kita lupa, terus kita minum, terus inget di tengah mulut kita antara nelen sama ngumpulin air di Ya. mulut kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita buang airnya terus kita ambil roti atau gimana? Bukan, jangan begitu. Gimana tadi? Bapak kan lupa. Ya nih lagi minum nih. Ya. Nih posisi kita lupa Puasa, nih. lagi puasa. Lagi puasa. Iya. Set baru inget, astaga. Astagfirullahaladzim, kita puasa nih. Tapi air masih di dalam mulut nih. Apakah kita telan? Iya. Apakah kita buang? Kalau kata saya mah diwingkemin aja deh Ustaz. Sampai kapan? Sampai buka. Orang ngobrol gila jangan tanggepin. Aduh kram lagi. Si kalau tawa mangap. Makanya lu Bukan? Itu di dunia udah dibalas tuh. Oh bukan. makanya jangan gede-gede kalau ketawa. Aman. Nah itu gimana cara ininya? Ustaz? Iya bagus banget. Kira-kira. Itu pertanyaan Pak ini sangat mengenyangkan ya. Mengesankan. Maksudnya. Iya, mengesankan. Iya. Kan pakai roti tadi. Tapi kan itu umpama Iya, gitu, umpama. Ustaz. Ya. Selalu Jadi lupa. sebatas dia sudah mengingat
bahwa dia itu sedang melakukan puasa, air yang belum masuk ke tenggorokan itu jika dia masih berkumpul di mulut, itu dia keluarkan. Makanya sebenarnya kalau kata guru-guru saya terdahulu nih, kalau orang yang sebenarnya kita tahu nih atau nggak tahu sengaja dia puasa atau enggak, itu malah kita nggak boleh ngelarang dia, masih puasa nggak boleh, tunggu dia selesai dulu baru kita bilangin. Emang lah tujuannya apa? Karena kan dibilangin kan Allah memberikan rezeki itu berupa lupa ketika puasanya dia. Maksudnya gini, kita jangan ganggu rezeki dia nih. Jadi kalau saya diomelin tuh kalau ada teman saya tuh masih lagi lupa. Dia puasa lupa tuh, bener-bener lupa ya. Saya nggak tahu tuh, itu mah hanya dia yang Tuhan yang tahu. Iya, betul. Terus kita kagetin, oh iya ya Allah lupa gitu. Diomelin itu saya. Jangan begitu ngingetinnya. Nanti setelah dia selesai baru. Emang tadi nggak puasa? Astagfirullahaladzim. Berarti kalau ada teman kita puasa, tiba-tiba dia beli nasi padang, terus kita nggak tahu nih dia beli nasi padang ya nih, dia tiba-tiba di tengah makan aja gitu, terus kita baru sampai habis. Harus nunggu dia sampai habis? Wah enggak dong Pak. Lah kalau begitu malah. Nah katanya kan itu ganggu rezeki dia dong. Iya, cuman kan sesuap dia makan langsung serau. Iya kan ada suap-suapan. Iya betul kan ada suap-suapannya kan. Iya. Nah kan lah sekiranya udah banyak gitu gue iri nyatnya. Lah bagaimana sih? Berhentiin. Lah Pak Wendy bagaimana sih? Masa kan gak boleh. Iya. Tadi kata Bang Yoyon kan itu rezekinya dia. Iya rezeki gue gak segitunya. Posisi dia sudah melakukan sesuatu yang dia anggap itu lupa. Contoh misalnya nih, kita tahu kita tahu dia orang muslim puasa, tiba-tiba lupa. Enggak, dia ke warteg. Wajar dong kita nanya. Ya enggak apa-apa itu mah. Jangan pakai lagi belum makan ya. Iya, jangan sampai diterusin. Entar sampai gue keluar warteg baru gue bilang. Itu mah janjian. Besok gue begitu lu coba ingetin ya. Begitu lagi. Jangan. Terus ganti-gantian lagi. Iya. Besok gue ya. Tegurnya pas udah tinggal dikit aja gitu. Nggak bisa begitu. Jadi ilmu nih, saya karena baru tahu nih. Kan gini, lupa itu kan yang tahu sebatas antara diri dia dengan Allah gitu. Betul. Kita kan yang manusia lain hanya sebatas mengingatkan. Iya. Tapi emang kalau misalnya kan baru seceguk gitu kan, dia udah kelar nih. Lu nggak puasa baru ingetin ya. Nah, iya lupa tuh. Intinya adalah mengingatkan dalam hal kebaikan itu kan watawan wal birri wat taqwa. Balik lagi tuh. Emang saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa itu harus gitu Pak Wendy, wajib. Kita harus bilangin dia intinya sebagai sesama muslim, keyakinan muslim jangan. Ya, intinya. Kalau yang sesama muslim itu harus kita ingatkan, ketika sekali, 2 kali kita ingatkan juga tidak begitu, ya balik lagi intinya. Kita puasa itu kan bukan karena untuk dilihat orang. Baik lagi ke episode kita yang pertama. Puasa itu kan menunjukkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini ingin menjadi muslim yang taat dan memang ingin menjadi hamba Allah. Pun dengan begitu, misal setiap hari sampai 30 hari dia ngegodain, kita masih bertahan dengan keyakinan kita. Siapa tahu dia entah mendapatkan hidayah karena kita akhirnya berpuasa, kan kita nggak tahu. Karena kesabaran kita. Betul. Karena kesabaran kita. Betul. Tahun depan akhirnya dia puasa. Kitanya kagak. Ya, terbalik jadinya. Udah bener tuh. Udah bener tuh. Tadi. Ya namanya manusia. Kadang dia penasaran, bagaimana sih rasanya 30 nggak puasa gitu. Iya, mungkin gitu. Tapi jangan nyampe. Gitu. Berarti hidayah datangnya bisa dari apa aja ya? Kejadian-kejadian kayak begitu juga bisa bikin orang dapat hidayah. Kalau yang gue tahu Nyong, apa? Gue lupa pernah gue baca atau bagaimana gitu. Kadang-kadang kita tuh belajar itu nggak cuma dari orang yang baik loh, tapi dari orang yang kurang baik sikapnya kita bisa belajar. Berarti kesalahan orang bisa jadi guru terbaik buat kita ya? Betul. Potong TikTok FPP. Keren. Tapi bagian Ustadz. Kirain udah penutup. Belum. Saya masih mau nanya juga, Pak. Iya. Saya kadang masih belum bisa, bukan belum bisa ya. Kadang masih bingung cara buat ngeganti puasa tuh caranya bagaimana? Niatnya segala macam. Apa sama kayak niat kita puasa Ramadan apa gimana? Begini, kalau kita kaitan dengan uzur-uzur yang tadi tuh, seperti dengan orang sakit, ibu hamil dan sebagainya gitu yang menyusui.
kan gini, kalau uzur sakit itu pun kan dia uzur syar'i yang benar-benar sakitnya itu ya memang dia itu benar-benar nggak bisa lagi puasa gitu. Ya, diharuskan kayak minum obat misalnya gitu ya. Itu bisa diganti dengan bulan yang lain puasa gitu kodo. Tetap niatnya niat kodo. Oh, niat kodo. Jadi, niat kodo puasa sunnah Ramadan kan gitu. Walaupun bisa sebenarnya ada beberapa ulama yang masih membolehkan digabungkan dengan puasa sunnah Senin Kemis. Tapi tetap dahulukan itu kodonya terlebih dahulu gitu. Nah, pertanyaan saya gini, Bang Yon. Dari kita akil balik sampai kita sekarang let's say misalkan. Kita berapa kali nggak puasa misalnya. Tapi kita lupa Bang Yon. Iya, udah berapa anunya ya? Jumlahnya. Udah berapa jumlahnya. Itu baiknya bagaimana? Apakah ibaratnya kita niatin untuk mengkodok terus, sementara kan kita bukan yang nyatet gitu nyatet. Bener. Kan memang kan udah udah diingetin tuh kita sebenarnya, hitunglah dulu sebelum kamu diperhitungkan. Kalau untuk mengkodok puasa misalnya dalam 1 tahun aja, misalnya akil baliknya di umur 17. Iya, 17. Baru inget misalnya dia di umur 25 dah misalnya gitu. 30 ya. 28 dah. Lah ini dagang apa? 30 dah misalnya gitu ya. Ya udah terserah, saya mau ke toko yang lain ya. Bukan lagi dagang. Misalnya 30 dah. 30. Banyak banget jadinya. Iya, tapi kan itu balik lagi, hitung-hitungan itu tetap harus ada. Maksudnya kalau memang mau dipukul ratakan 13 tahun dari umur 30, ya berarti kita 30 hari selama 13 tahun. Berarti itu silakan dalam 30 hari 1 harinya itu kan membayar fidyah, berarti 30 hari tuh dikali 1 mud, atau sekarang tuh bahasanya tuh berapa ya, 0,6 liter lah beras kalau dalam literan. Makanya membayar fidyahnya itu tinggal hitungannya itu 30 hari. Atau sekarang kan sudah ada tuh di Badan Amil Zakat Nasional, di situ sudah ada tuh hitungannya. Kita bisa ngitung di situ. Bisa, nanti dihitung tinggal bayar fidyahnya. Tinggal bayar fidyahnya sama dia begitu. Berarti menurut Bang Yoyon, gimana cara kita buat menghindari atau menyikapi segala macam godaan yang terjadi di bulan puasa? Jadi sebenarnya godaan dalam berpuasa ini kan balik lagi ke dalam kehidupan kita. Jangan di bulan puasa, di bulan sebelum puasa pun kita pasti banyak godaan-godaannya. Cuma karena kaitannya ini bulan puasa, pintu-pintu surga terbuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Jadi Allah memberikan kelonggaran atau kelebihan melakukan ibadah kepada Allah dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bagaimana cara kita menahan daripada godaan-godaan hawa nafsu dari diri kita itu sendiri. Yang pertama, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ya itu salah satunya berzikir, mengingat Allah dalam keadaan kita berpuasa di bulan suci ini. Tentunya gitu. Yang kedua tentunya kita meyakini balik lagi bahwa puasa ini adalah sarana kita untuk bisa memperbanyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kan setiap yang kita lakukan yang bernilai ibadah itu kan pahalanya dilipat gandakan di bulan Ramadan gitu. Jadi seenggaknya tuh kalau kita kegoda sayang banget nih gue ngelakuin ini. Iya. Gitu. Puasanya pahalanya berkurang. Berarti perbanyak ibadah itu lebih bagus. Ya, bagus memang. Betul. Ya, bagus. Iya. Bahkan mungkin kalau konsepnya kayak begini ya, ketika kita dapat godaan aja harusnya bersyukur ya, Bang Yon. Kalau saya jadi mikirnya gini, ketika kita menemukan godaan, betul. Ketika sekarang kita udah tahu ilmunya, harusnya kita menyikapinya dengan bersyukur. Ketika kita dapat godaan, artinya kan ketika kita bisa melewati godaan itu, ada pahala yang menanti, bener gak? Iya, karena kan menahannya, tidak melakukan itu kan udah dihitung pahala dari Allah. Itu baru menahan ya. Menahan doang. Itu baru menahan. Itu udah dihitung pahala dari Allah. Kecuali udah melakukan. Sama kayak pahala, kayak kita berniat baik. Kita baru niat aja udah dihitung pahala. Apalagi melakukan kebaikannya kan. Tapi itu berlaku buat orang yang puasa ya, Nyong. Kesono dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Ustaz.